DPR ngamuk ke BI akibat rupiah terus melemah. Waduh, ringgit Malaysia lagi pamer otot nih di Asia. Hari ini 1 ringgit tuh udah mencapai 4 ringgit 50 sen. Padahal tahun lalu tuh aku inget banget 1 ringgit tuh sempat 3.400. Bahkan pernah turun sampai 3.200. DPR sekarang lagi ketar-ketir banget cuy. Gila. Dulu kau punya statement kan nak mengganyang Malaysia. Tapi rupiah kau sudah diganyang oleh ringgit. Lu kata nak ganyang Malaysia, ganyang ringgit Malaysia. Sekarang sebaliknya, ringgit Malaysia yang mengganyang rupiah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang DPR yang viral dekat media sosial mengamuk karena mata uang Indonesia semakin melemah. Bukan melemah karena pertukaran dengan dolar, melainkan dengan se-Asia serantau dengan ringgit, kalah jauh telak para sahabat. Semua tertuju kepada ringgit Malaysia. Semua dunia memantau Malaysia, ringgit Malaysia macam itu para sahabat. Sedangkan Indonesia tak ada harganya para sahabat, tak ada nilainya sekarang. Makanya untuk melakukan redenominasi ini para sahabat, Menteri Indonesia ataupun DPR sampai melotot-melotot para sahabat. Buka datanya, macam mana mata rupiah ini, mata uang rupiah ini selemah ini kalah sama ringgit Malaysia. Kok bisa? Coba lihat datanya, dikeluarkan datanya. Dan juga TV Indonesia juga menyiarkan, memberikan fakta bahwasanya menguatnya ringgit Malaysia ini ada 3 faktor yang mendorong para sahabat. Apa 3 faktor ini yang membuat ringgit Malaysia ini perkasa, melejit, makin naik setiap harinya para sahabat? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tapi jangan bergaduh. Oke para sahabat, kita langsung ke videonya. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Are you ready? Langsung ke videonya. Let's go. Hari ini 1 ringgit tuh udah mencapai 4 ringgit 50 sen. Padahal tahun lalu tuh aku ingat banget 1 ringgit tuh sempat 3.400. Bahkan pernah turun sampai 3.200 waktu ringgit lagi jatuh. Jadi dalam waktu kurun setahun tuh selisihnya hampir 800 rupiah. Gila sih, tapi jangan bilang kalau ini tuh selisih yang kecil. Karena kalau kalian transaksi 10.000 ringgit bedanya udah 8 juta loh. Itu aja baru sekali transaksi. Yang bikin lebih ngeri ini bukan sekedar angka di layar, tapi mencerminkan satu hal, angka rupiah memang terus melemah. Kondisi ekonomi dalam negeri lagi nggak stabil, investor asing mulai menarik modal, dan situasi politik juga penuh ketidakpastian, ditambah kebijakan pemerintah yang belakangan banyak menimbulkan polemik, jadi bikin pasar nggak percaya diri. Mungkin beberapa orang masih merasa semuanya baik-baik aja, tapi indikator ekonomi itu bicara lain. Kurs bergerak naik, biaya impor ikut terdongkrak, dan kepercayaan pasar terus menurun. Angka-angka ini lebih jujur daripada keramaian mal atau padatnya jalan. Serius buat teman-teman Indonesia yang masih berpikir rasional, kencangkan ikat pinggang dulu, hemat. Kita nggak tahu beberapa bulan ke depan bakal segila apa lagi. So buat kalian orang Malaysia yang mau bercuti ke Indonesia, ini tuh waktu yang tepat karena ringgit lagi kuat. Jadi makan, jalan-jalan, sampai shopping bisa jadi lebih murah. DPR ngamuk ke BI akibat rupiah terus melemah. Indonesia rupiah Kalah. Kalah telak. Kalah telak dengan ringgit. Nak mengamuk dengan siapa DPR nih? Agak lain. ringgit semakin kuat, semakin kukuh. Untunglah para TKI yang DPR yang ngamuk kan, yang kerja dekat Malaysia kan, kalau hantar kampung duitnya berkepuk-kepuk. Untung para TKI-nya. Tapi DPR-nya mengamuk.
Kokori, oi Kokori. Dulu kau punya statement kan nak mengganyang Malaysia. Tapi rupiah kau sudah diganyang oleh ringgit. Capek deh. Rupiah kau telah diganyang oleh ringgit. Kasihan deh Kokori. Impian kau tidak tercapai, musnah. Betul. Mimpi di siang bolong kau Kokori. Kokori dipanggil. Semakin melemah. Semaknanya rupiah diganyang oleh ringgit. Yeay, bye Kokori. Waduh, ringgit Malaysia lagi pamer otot nih di Asia. Sekarang aja 1 ringgit tembus di kisaran 4 ringgit 12 sen per dolar Amerika Serikat. Dan ini adalah level tertinggi dalam setahun. Kalau dibandingin sama rupiah, 1 ringgit udah setara 4.047 rupiah. Padahal di awal tahun cuma sekitar 3.500-an. Naiknya ngeri banget kan? Nah, ringgit makin perkasa gara-gara dolar Amerika loyo, harga minyak stabil, dan ekonomi Malaysia yang kelihatan solid. Sementara rupiah, ya gitu deh, masih berjuang lawan tekanan global. Duh, semangat terus ya rupiah, jangan mau kalah terus dong sama tetangga sebelah. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi ekonomi dan daya tarik investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah dalam 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,126 per dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar 7,6% secara year to date. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang konsisten, arus investasi asing langsung yang meningkat, serta kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2025, dan tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah, dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Ringgit juga naik 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39% terhadap baht Thailand. Nah, penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, investasi maupun proyeksi kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, sepanjang tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya gapnya. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6 triliun dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam setahun terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Nah, dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun, sehingga nilai ringgit ini cenderung terjaga meski ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Terbaik.
Selanjutnya arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia ya. Dan tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% begitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi di lapangan. Nah, dampaknya ini terlihat jelas dari kebangkitan sektor real, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk mendirikan pusat data AI berbasis GPU, dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Nah, data grafis ini menunjukkan ya, net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. Konsisten di rentang 30 hingga 70 triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan yang cukup besar di sini pada kuartal-kuartal tentu seperti kuartal 1 di tahun 2022 di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai 86 triliun, dan kuartal 3 2023 di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan pusat industri baru di Malaysia. Nah, daya tarik terbesar Malaysia di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang unggul dibandingkan negara-negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara. Bahkan dia itu posisinya ada di atas China. China ini nomor 2 ya. Nah, grafis ini menegaskan bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu, yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Malaysia. Tingginya skor produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia, khususnya di sektor yang membutuhkan kompetensi teknis dan juga presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai, hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus, industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal. Dan SDM Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya, sehingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi 1 dalam perebutan investasi manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Nah, dari data ini bisa jadi catatan positif dan juga pemacu semangat ya bagi kita, bagi Indonesia. Dengan potensi pasar, SDM, dan juga sumber daya yang besar, Indonesia ini masih memiliki ruang untuk mengejar atau bahkan bisa melampaui Malaysia. Kunci utamanya ini adalah eksekusi, konsistensi, dan juga transformasi berkelanjutan. Halo semuanya, kita bahas rupiah yang makin kesini makin bikin kening berkerut. Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Bang Dolfi, akhirnya angkat suara juga. Intinya dia bilang, BI stabilitas nilai tukarnya mana? Kok rupiah makin lama makin ngos-ngosan? Dan bukan cuma kalah sama dolar Amerika, yang memang lagi jadi raja dunia, tapi ini rupiah sampai kalah lawan ringgit Malaysia guys. Masa iya lawan tetangga deket aja ambruk? 2 dekade terakhir, kata Dolfi, rupiah itu udah kayak hubungan toksik, disakiti terus tapi nggak pernah benar-benar pulih. Dan yang paling pedas, kurs rupiah sempat tembus 17 ribuan dolar Amerika Serikat tahun ini. Sementara BI enak banget,
mengasumsikan rata-rata Rp15.285 buat tahun 2025. Jauh banget kan? Bahkan rupiah sekarang kalah jauh sama ringgit Malaysia. Masa sama tetangga sebelah aja keok? Makanya wajar kalau DPR mulai nanya kebijakan stabilisasi. BI itu kerja beneran atau cuma kelihatan sibuk di depan kamera? Terus gimana dengan janji Menteri Keuangan Purbaya? Katanya rupiah akan menguat. Kok sekarang malah makin anjlok? Memang sih, rupiah sempat menguat, tapi setelah itu melemah lagi. Bahkan sama ringgit Malaysia saja kalah. Ini baru soal nilai tukar rupiah, belum lagi soal pajak. Katanya mau nurunin pajak jadi 8%, tapi faktanya semua cuma omong kosong. Semua itu cuma pencitraan, pajak tidak jadi diturunkan guys. Malah kemarin ramai soal rencana popok bayi hingga tisu basah mau dikenakan cukai. Nah, setelah dikritik, akhirnya sekarang ditunda. Jadi sudah deh, mending semua pejabat berhenti pencitraan. Buktikan aja kerja yang benar. Coba kita lihat data. Saya agak worry nih Pak, lihat data nilai tukar kita terhadap US dollar selama 20 tahun. Jadi stabil melemah ini Pak arahnya. Sementara indikator yang Bapak gunakan dalam hal nilai tukar selalu menggunakan volatilitas. Gejolak rupiah pada angka tertentu. Ya gejolak terus, tapi gejolaknya makin lama makin melemah Pak. Kita bandingkan nilai tukar kita dengan misalnya ringgit, dengan uang Thailand, dengan uang apa misalnya, atau di antara G20. Seperti ini juga nggak? Kalau terhadap semua mata uang nilai rupiah kita seperti ini, kan ada sesuatu Pak Gub. Tahun lalu waktu kami membahas dengan Komisi 11 DPR RI, pada waktu itu kita pandang rata nilai tukar tahun 2025 itu cukup realistis pada ratanya 15.285 waktu seperti itu. Pada waktu kita juga tidak tahu 2 April ada kebijakan tarif yang sangat tinggi sehingga kemudian rupiah bahkan di offshore sudah 17.000 sehingga kami harus melakukan intervensi yang dalam jumlah yang besar terutama di offshore non-delivery forward maupun domestik. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya DPR Indonesia, Parlemen Indonesia sekarang lagi sibuk menyibuk tentang mata uang Indonesia yang semakin melemah dan membandingkan dengan mata uang ringgit Malaysia yang semakin kukuh, semakin kuat para sahabat. Bayangkan, kalau kalian punya uang 10 lembar ringgit Malaysia, sudah dapat 4 juta rupiah para sahabat dekat Indonesia. 4 juta. Sedangkan 1 juta daripada uang Indonesia pergi holiday ke Malaysia, mendapatkan 250 ringgit sahaja. Mana cukup kalau 1 bulan duduk dekat Malaysia membawa uang 4 juta 1.000 untuk pergi holiday, pergi makan sana, bayar hotel, tak cukup. Tetapi kalau orang Malaysia datang ke Indonesia untuk pergi holiday, kesempatan terbesar kali ini para sahabat. Karena apa? Uang Indonesia sudah melemah para sahabat. Bahkan DPR pun pusing kepala sekarang. Malah mencermin kepada ringgit Malaysia yang semakin melesit, semakin naik setiap hari. Kok bisa negara Malaysia itu bisa semacam ini, macam itu? Kita kok nggak bisa macam itu? Tetapi kalian itu menteri-menteri yang ada di Indonesia jangan butuh untuk di depan kamera saja untuk pencitraan. Buktikan kalau kalian bisa untuk menguatkan mata uang Indonesia itu boleh kukuh juga semacam ringgit Malaysia, macam itu para sahabat. Jadi di sini apa ya para sahabat? Untuk marah pun tak ada guna. Perbaiki sistem kalian itu seperti halnya dekat negara jiran Malaysia. Investor tidak ragu untuk bertanam modal dekat Malaysia karena ekonomi yang membaik dan juga perdagangan impor ekspor juga baik. Indonesia nak tanam modal, investor-investor. Banyak yang kabur investor-investornya daripada Indonesia itu untuk beralih ke Malaysia. Karena apa ya para sahabat? Sudah sangat meragukan, tidak ada keyakinan macam itu. Karena ekonomi dekat Indonesia ini masih bergejolak, masih
terpendal-bendal macam itu para sahabat. Tak semacam dekat Malaysia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Ram minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.